Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana? Apakah semua dalam keadaan sehat walafiat? Semoga kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit dan virus yang belakangan ini beredar. Tetap gunakan masker, cuci tangan bersih, dan jaga jarak. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alisa Novita Putri sebagai moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini dalam Sekolah Penelitian dan Analisis Data yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Mari kita awali acara kali ini dengan bacaan basmalah. Selanjutnya, kita masuk ke acara inti Sekolah Penelitian dan Analisis Data dengan tema Analisis Kefaktualan Data dalam Berbagai Media dengan menghadirkan pemateri yang luar biasa, Bapak Profesor Dr. Ngainuddin Naim, SAG, MHI. Apakah Bapak sudah berada di ruang Zoom ini dan bisa mendengar suara saya, Pak? Sudah jelas, Mbak. Ya, halo. Baik, ya. Baik, terima kasih, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, sehat, Mbak. Alhamdulillah. Sebelumnya akan saya sampaikan CV dari pemateri kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Ngainuddin Naim, SAG MHI. Beliau merupakan guru besar ilmu metodologi studi Islam di Universitas Islam Negeri UIN 1 Wid Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Alamat rumah beliau berada di Desa Parakan RT 11 RW 4 Kecamatan atau Kabupaten Trenggalek. Dengan riwayat pendidikan dasar diselesaikan di SDN Sabidoplang Sumber Gempol Tulungagung, kemudian melanjutkan ke MTSN Tunggangri Kalidawir Tulungagung, lalu melanjutkan ke Manden Anyar Jombang yang ada di PP Mambaul Ma'arif pada tahun 1994, kemudian melanjutkan S1 di IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan karena satu hal lain tidak diselesaikan, kemudian melanjutkan di STAIN Tulungagung. Tahun 2000, beliau mengambil jenjang magister di Universitas Islam Negeri Malang yang diselesaikan pada tahun 2002. Kemudian tahun 2007 mengambil kuliah S3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diselesaikan pada tahun 2011. Beliau sudah mempublikasikan banyak karya-karyanya. Yang pertama ada jurnal akademik dan simposium. Di antaranya yang saya sebutkan itu di tahun 2022 bersama Abdul Aziz dan Teguh menelurkan karyanya yang berjudul Integration of Madrasah Diniyah Learning System for Strengthening Religious Moderation in Indonesia Universities di dalam International Journal of Evaluation and Research in Education volume 11 nomor 1. Kemudian ada lagi yaitu Actualization of Liberal Indonesian Multicultural Thought in Developing Community Harmonization dalam Kudus International Journal of Islamic Studies volume 9 nomor 1 tahun 2020 dan masih banyak lagi. Buku-buku beliau juga banyak sekali. Ada yang berjudul Islam and Religious Pluralism, The Dynamics of Meaning Size di Tulungagung tahun 2020. Kemudian ada lagi tentang Mujamil Komar, aktualisasi pemikiran Islam multikultural dalam membangun harmonisasi masyarakat di Tulungagung pada tahun 2020. Selain itu masih banyak sekali karya-karya beliau yang luar biasa. Beliau tidak hanya ahli sekali dalam menulis, beliau juga menjadi banyak sekali pembicara dalam menjadi narasumber baik dalam webinar maupun seminar. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, mari kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Ngainuddin Naim, SAG MHI. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang saya hormati kawan-kawan panitia, yang saya hormati saudari moderator, kawan-kawan peserta sekolah penelitian yang berbahagia. Bersyukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir di sekolah penelitian ini ya, sekolah penelitian pada siang hari ini. Bagi saya ini merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri bisa bergabung bersama kawan-kawan di tengah-tengah kegiatan yang cukup padat ya pada siang hari ini. Pertama saya meminta maaf harus merubah jadwalnya kawan-kawan yang seharusnya pukul 15 tapi maju menjadi pukul 14 ini karena nanti saya ada kegiatan bersama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama jam 16 sehingga harus memajukan jadwal pada siang hari ini. Baik kawan-kawan, nanti saya akan bagikan beberapa poin penting yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Mbak host, tolong saya diberi kesempatan untuk menjadi co-host ya, biar saya memudahkan untuk mengoperasionalkan PowerPoint. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kita semua ini ya, kita semua, kawan-kawan semua, kawan-kawan mahasiswa, itu punya satu kewajiban untuk melakukan apa yang disebut dengan penelitian ya. Oke. Nah, penelitian bagi mahasiswa itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Jadi kewajiban itu tidak hanya berkaitan dengan bagaimana kawan-kawan nanti menyelesaikan tugas akhir ya, tapi juga berkaitan dengan bagaimana kawan-kawan sesungguhnya memiliki sebuah skill ya, keterampilan. Nah, secara definisi keterampilan ini sifatnya proses. Ya. Jadi yang disebut skill itu sifatnya proses. Ya, proses dia tidak bisa langsung menjadi bagian dari pengetahuan dan kesadaran, tetapi harus dibiasakan. Ya, yang namanya skill riset itu proses. Ya, kata kuncinya proses. Anda tidak akan bisa menjadi peneliti kalau belum pernah penelitian. Ya, nggak bisa. Nah, apa yang hari ini kita lakukan, ya hari ini kita lakukan lewat sekolah penelitian ini adalah membangun ini, membangun pengetahuan, Ini penting, pengetahuan tentang riset itu penting ya, pengetahuan tentang riset itu penting, tetapi itu tidak akan bisa membuat Anda menjadi peneliti, ya, tidak akan bisa membuat Anda menjadi peneliti, tapi menjadi modal bagi Anda untuk melakukan penelitian. Ya. Jadi sekali lagi, acara semacam ini tidak akan membuat Anda menjadi peneliti kalau Anda tidak melakukan penelitian. Nah, jadi acara ini adalah bagian dari modal ya. Kegiatan ini saya tulis biar enak. Kegiatan ini menjadi modal, ya, bagi kawan-kawan untuk menjalankan penelitian. Ya. Namanya modal itu bisa namanya modal ya. Jadi modal itu tergantung bagaimana kita memperlakukan ya, bagaimana kita memperlakukan. Ia bisa pasif yaitu sekedar sebagai pengetahuan ya, Tapi ia bisa aktif yaitu sebagai
alat ya, dalam pelaksanaan penelitian. Jadi kalau kawan-kawan ingin menjadi peneliti, itu ya harus melakukan penelitian, ya. Harus melakukan penelitian. Hal terberat itu ya, hal yang paling berat adalah hal yang paling berat bagi yang belum pernah meneliti, bagi yang belum pernah melakukan penelitian adalah memulai. Jadi memulai. Jadi ketika misalnya ditanya itu, kamu mau penelitian tentang apa? Lah ya itu Pak masalahnya. Saya juga bingung mau penelitian tentang apa. Saya mau penelitian tentang ini Pak, yakin? Ya belum sih ya, misalnya seperti itu ya. Jadi hal yang paling sulit memang memulai, dan memulai itu memang berkaitan dengan bagaimana kita nanti pada akhirnya menentukan sebuah masalah. Jadi ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian bahwa sebelum kita bicara analisis data dan sebagainya, itu sudah tahapan kawan-kawan kerja loh ya. Kalau bayangan saya, kalau kawan-kawan itu melakukan penelitian sudah ngomong analisis data, itu berarti kawan-kawan sudah selesai menggali data. Ya. Nah, saya mulai dari awal dulu ini supaya nanti nyambung ke analisis data, ya, supaya nyambung dan saling berkelanjutan. Ya. Jadi analisis data itu ketika data sudah selesai digali. Data sudah selesai digali. Data sudah selesai digali. Nah, data itu saya fokus kepada, satu jenis penelitian yaitu kualitatif ya. Karena kenapa saya hanya satu aja? Sebenarnya kualitatif itu 3 semester juga nggak cukup gitu kalau kita berbicara tentang penelitian. Kalau saya ngajar penelitian, saya biasanya meminta mahasiswa untuk banyak praktek. Banyak praktek. Praktek penggalian data satu aja, wawancara. Nah, hasil wawancara, penggalian kualitatif. Bagaimana penggalian datanya? Yang lazim adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, di sini dibutuhkan apa yang disebut jam terbang. Di sini dibutuhkan apa yang disebut jam terbang. Bukan berarti jamnya terbang. Jam terbang itu adalah sedikit atau banyaknya pengalaman. Ya. Semakin banyak pengalaman wawancara, maka akan semakin lihai atau terampil di dalam menggali data. Ya, semakin Anda punya pengalaman ya, sering wawancara, sering dialog gitu ya, maka Anda akan memiliki pengalaman menggali data yang sangat luar biasa ya. Itu kalau Anda punya pengalaman ya yang tinggi. Tapi kalau belum pernah melakukan itu, ya nanti Anda akan tahu bagaimana sulitnya ini. Saya share di chat, ini satu chapter buku yang berisi tentang bagaimana penulisnya itu melakukan penelitian mulai awal sampai mulai awal sampai kemudian mengalami beberapa perubahan desain dan sebagainya. Dan ya riset itu seperti itu. Itu tentang wawancara. Nanti kalau kawan-kawan wawancara, itu yang paling penting bukan pada wawancaranya itu, tetapi yang paling penting dalam wawancara itu adalah bagaimana kawan-kawan memperlakukan informan, ya, memperlakukan informan secara baik. Bagaimana memperlakukan informan secara baik. Ini penting ya, bagaimana memperlakukan informan secara baik. Jadi bagaimana kawan-kawan itu memiliki hubungan yang bagus dengan orang yang Anda wawancarai,
bahkan kalau bisa menjadi saudara. Nah, gitu ya. Saya punya informasi yang sangat luar biasa, sampai sekarang kayak dulur. Jadi kayak dulur yang sudah saya kalau beliau ketemu saya ketemu beliau, saya selalu bilang, saya ini wawancara loh, kiai gitu. Buatan apa betul, los gitu. Jadi apapun yang saya ingin dapatkan dari beliau itu bisa beliau berikan dengan sangat nyantai karena berbasis relasi atau hubungan yang dekat. Dan yang kedua adalah basisnya wawancara itu sudah tidak lagi wawancara, ya kayak kamu jagongan sama teman kamu gitu. Nah, kayak kamu jagongan dengan teman kamu. Itu yang saya kira penting di dalam proses penelitian. Yang berikutnya jangan lupa kalau proses penggalian data yang kualitatif itu yang lazimnya adalah apa yang disebut dengan observasi ya. Maksudnya apa? Pengamatan secara detail bagian demi bagian lalu dicatat. Ya. Pengamatan secara detail bagian demi bagian lalu dicatat. Ya. Ini yang paling berat. Yang paling berat di sini, kawan-kawan kawan-kawan kebanyakan observasinya oke, tetapi belum tentu mau dan mampu mencatat dengan baik. Nah, saya ingin tunjukkan bagaimana observasi itu penting ya. Bagaimana observasi itu penting, dan itu walaupun tidak berkaitan dengan penelitian, kalau kawan-kawan ingin menjadi peneliti, maka kawan-kawan harus membiasakan untuk membuat catatan. Nah, kawan-kawan membiasakan untuk membuat catatan yang cukup observatif ya. Saya ingin contohkan, silahkan dibaca. Ini dari blog saya. Bentar ya. Nah, oke. Silakan dicek di sini. Ini judulnya. Lihat bagaimana cara saya mengobservasi, lalu saya mencatat. Nanti tolong dibaca. Ini catatan ringan saja. Ya, catatan ringan. Saya mengupload ini 3 hari yang lalu. Catatan yang ringan saja, sebuah perjalanan, tapi di dalamnya detail. Ini bercerita bagaimana saya menuju 2 lokasi. Namanya ini, ya, pertama ini, yang kedua adalah ini. Nah, foto ini adalah dokumentasi. Nah, di dalam penelitian gitu ya. Nah, di dalam penelitian, oke, mumpung ini ingat ya, di dalam penelitian, nah, catatan ini, catatan observasi ini di penelitian lazimnya disebut sebagai namanya logbook ya. Namanya logbook, ya, catatan observasi. Jadi catatan observasi itu disebut dengan logbook. Oke, saya enggak lagi coba. Silahkan dibaca bagaimana cara saya menulis dulu, mulai dari 2 paragraf. Oke, jadi ini mukadimahnya. Ya, mukadimahnya setiap kegiatan ini detail. Lalu apa yang kami bicarakan, poin-poinnya muncul di paragraf ketiga ini. Ya, muncul di paragraf ketiga ini. Lalu perjalanannya muncul di, coba sekarang, bagaimana saya mengamati geografinya. Saya mengamati geografi perjalanannya. Kabupaten Tanah Datar, ada yang unik, nama yang tidak sesuai dengan realitas. Coba.
bayangan awal saya tanah datar itu secara geografi ya datar. Namun saya salah. Tanah datar ternyata terdiri dari wilayah perbukitan yang indah. Kalau di Jawa Timur yang mirip kota Batu. Ini kan observasi sebenarnya, pengamatan. Perjalanan, nah ini cerita perjalanannya. Nah, oke. Nah, ini kemudian saya berhenti sampai di perjalanan ke Bukit Tinggi. Ini ceritanya, nanti Anda bisa mengunjungi blog saya ini, saya chat di ruang ini ya, di ruang chat nanti Anda ya, nanti bisa Anda kunjungi di sana. Nah, itu ke bawah ini yang namanya Ngarai Sianok, ada lubang Jepang, ada Ngarai Sianoknya, lalu ini jam gadangnya. Nah, oke. Kalau kawan-kawan ingin jadi peneliti, maka harus dekat dengan yang namanya catatan observasi. Catatan yang bagi orang lain itu tidak penting, tetapi bagi seorang peneliti itu sesungguhnya sangat penting. Kayak kegiatan hari ini misalnya, kalau kalian bisa mencatat, wah itu dasar. Modal peneliti ya begitu itu. Mengamati apa yang penting, bagaimana suasananya. Kalau bagi wartawan ya pakai 5W1H itu. What, why, when, who, where, and how. Itu ditulis. Ya itu modal peneliti. Nah, ada pameo yang sangat terkenal dalam dunia observasi ya, dalam dunia riset ya. Pameo-nya begini. Jangan jangan mengandalkan ingatan. Ya, jangan mengandalkan ingatan. Kenapa jangan mengandalkan ingatan? Karena ingatan itu bisa lupa. Sangat sering mungkin ingatan Anda lupa tentang suatu hal ya. Sangat mungkin cepat lupa. Maka di dalam itu dikatakan bahwa ingatan bisa lupa, catatan mengingatkan. Ingatan bisa lupa, catatan mengingatkan. Ini bermakna bahwa catatan itu sangat penting bagi seorang peneliti. Saya menyarankan kepada kawan-kawan itu memiliki block note ya, khusus untuk mencatat hal-hal penting. Baik itu sesungguhnya berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan penelitian. Peneliti yang baik itu punya catatan yang baik. Ya, itu mencatat apapun yang kira-kira penting, nanti akan sangat membantu dan mendukung itu ya ke proses kepenulisan, proses analisis data yang akan kita bicarakan. Tapi kalau datanya nggak ada, apa yang mau dianalisis? Ya, kalau datanya tidak ada, apa yang mau dianalisis? Anda nggak punya wawancara, nggak punya ini ya, nggak punya observasi, nggak punya ini, apa yang mau dianalisis? Nah, apa yang tadi saya jelaskan itu sesungguhnya mencakup dua metode penggalian data, yaitu observasi dan dokumentasi. Observasi dan dokumentasi. Observasinya ya catatan itu tadi, dokumentasinya ya gambar-gambar yang itu tadi, untuk mendukung terhadap pentingnya proses penggalian data. Ya. Nah, saya ingin tegaskan lagi beberapa poin. Wawancara itu harus ditranskrip, yaitu hasil wawancara lisan ditulis secara apa adanya, walaupun mungkin memakai
bahasa Jawa. Ya, walaupun mungkin memakai bahasa Jawa, ya, tapi itu harus ditranskrip ya. Kalau ditranskrip maka tidak ada hasil penelitian. Kalaupun dilakukan analisis, orang bertanya, loh yang dianalisis apanya? Wong nggak ada datanya. Ya, karena nggak ada datanya, maka tidak bisa dilakukan proses analisis. Jadi wawancara itu harus ditranskrip ya. Observasi juga harus dicatat. Tidak boleh hanya hanya diingat-ingat di dalam pikiran. Ya, hanya diingat-ingat di dalam pikiran. Tidak mungkin itu dilakukan. Nah, sekarang asumsinya kamu sudah punya catatan. Ya, asumsinya kamu sudah punya catatan observasi, kamu sudah punya hasil wawancara yang ditranskrip, kamu punya dokumentasi, terus arep dikapake. Nah, gitu kan sederhananya. Terus mau diapakan itu kalau saya sudah wawancara Pak, saya sudah punya catatan, terus arep dikapake. Arep Pak tumpuk tok. Arep Pak tumpuk tok. Oke. Nah, jika itu sudah semua, tolong cermati rumusan masalahmu apa. Ya. Rumusan masalahmu di dalam bab 1 apa. Maka disinilah kamu masuk ke bab 4. Jadi analisis data itu, saya jelaskan dulu ya, posisinya. Posisi analisis data dalam laporan penelitian kualitatif biasanya ada di bab 5. Ya. Nah, saya tata dulu. Ya, posisi analisis data dalam laporan penelitian kualitatif biasanya ada di bab 5. Bab 4, nah, berisi paparan data hasil penelitian. Acuannya, ya, acuannya adalah ini yang penting diingat-ingat, rumusan masalah. Nah, acuannya adalah rumusan masalah. Itu yang menjadi acuan. Itu yang menjadi acuan ya. Acuannya rumusan masalah. Kalau datamu ada, termasuk proses penggalian data, itu ya acuannya ya rumusan masalah. Itu yang menjadi semacam ini ya, yang menjadi semacam guideline ya. Nah, ini menjadi atau acuan dalam penelitian. Yang menjadi guideline atau acuan di dalam penelitian. Nah, jika tidak ada ini, maka ya nggak bisa penelitian. Nah, nggak ada. Biasanya hal yang umum dalam laporan penelitian mahasiswa itu gemuk di bab 1, 2, dan 3. Sementara bab 4 dan 5 urus. Nah, ini menunjukkan bahwa peneliti kurang maksimal dalam melaksanakan penelitian. Ini menunjukkan bahwa peneliti kurang maksimal di dalam melakukan penelitian. Kalau dia maksimal di dalam melakukan penelitian, maka tentu justru bab 4 dan bab 5-nya itu yang
yang justru gemuk ya, justru berbobot penuh dengan data-data yang otentik. Nah, itu yang penting diperhatikan oleh kawan-kawan. Nah, sekarang kita masuk ke sini, ya, menganalisis data seperti yang ada. Nah, saya belum fokus ke yang diminta kawan-kawan untuk bicara tentang media, karena itu nanti akan masuk ke konten analisis yang cukup rumit ya, cukup rumit. Nah, sekarang ini, lalu analisis data itu apa sih? Analisis data itu apa? Analisis data itu proses mengatur urutan data. Jadi begini misalnya Alisa wawancara dengan narasumber itu ya, wawancara dengan narasumber. Kan nggak mungkin kamu, Pak, mohon maaf Pak, berhenti Pak, ini nggak cocok dengan urutan data saya, nggak bisa. Wawancara yang ngomong aja, mengalir secara natural, secara alami. Nah, tugas kita nanti menata gitu, hasil dari wawancara tadi. Observasi juga tidak bisa dibuat berdasarkan urutan rumusan masalah. Karena tugas kita adalah menggali data. Yang penting datanya dapat dulu. Ya, yang penting datanya dapat dulu. Nah, data itulah yang kemudian disebut analisis itu diatur urutannya. Diatur urutannya, lalu diorganisasikan ke dalam suatu pola, suatu kategori, dan satuan uraian dasar. Maksudnya ini masuk bab 4A, ini masuk bab 4B, ini masuk bab 4C, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan analisis data. Saya ingin tunjukkan contoh gitu ya, tunjukkan contoh tentang bagaimana sebuah, sebentar saya carikan dulu ya, contoh bagaimana pembagian di dalam konteks ini. Saya ambilkan dari laporan pendek saja ya. Oke, saya tunjukkan milik saya aja. Oke, sebentar. Oke. Bentar. Ya. Saya tutup dulu ini. Ini ada artikel jurnal saya. Judulnya Deradikalisasi Berbasis Nilai-nilai Pesantren, Studi Fenomenologis di Tulungagung. Ini artikel saya, riset saya di tahun 2017, dimuat di sebuah jurnal terakreditasi Sinta II di Sumatera. Nah, ini abstrak, ini bahasa Inggrisnya, kemudian ini bahasa Indonesia. Nah, yang saya ceritakan tadi, yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi itu adalah di aspek ini. Nah, di aspek ini. Di aspek sudah paparan data. Nah, ini. Coba lihat ini. Nah, hasil wawancara di poin nomor 2728. Ini sudah reduksi data. Ya. 2728 ini sudah reduksi data. Ini hasil wawancara. Ya. Ini sudah hasil wawancara. Nah, ini nanti akan dilihat oleh kawan-kawan. Nah, ini misalnya, ini loh, wawancara itu dikutip yang penting-penting saja. Ini yang namanya mengikuti pola, mengikuti kategori. Jadi dia berbicara apa adanya, itu saya tampilkan secara utuh. Saya Direktur Aswaja Center Tulungagung. Salah satu programnya ini, nah ini kan hasil wawancara. Jadi hasil wawancara itu nanti muncul di sini. Nah, itu muncul di sini. Nah, begitu ya. Jadi saya kembali kepada PowerPoint teoretik tadi. Nah, di sini. Mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola. Nah, proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang disarankan sebagai usaha. Nah, ini untuk konteks kuantitatifnya. Analisis data itu berarti memilih data, memisahkan data yang penting yang dipilih, lalu disajikan, lalu diambil kesimpulan. Nah, ini yang paling penting lagi, saya beri cetak tebal ini.
Peneliti itu harus menikmati proses penggalian data. Jadi sabar. Jangan begitu datang ke lokasi wawancara satu kali, maunya semuanya sudah dapat. Jadi Anda datang ke lokasi satu kali, lalu pengen semua yang Anda teliti dapat. Itu mustahil. Ya, itu mustahil. Anda ke pengadilan datang sekali untuk penelitian skripsi, lalu aku wawancara, observasi, lalu Anda dapat data. Sama sekali belum. Itu baru bagian dari proses penggalian data. Jadi nikmati proses penggalian datanya. Jangan kemerungsung istilahnya itu ya. Jangan kemerungsung, dinikmati semuanya. Karena dengan begitu kalian akan mendapatkan bagaimana proses penggalian data, hasilnya dan seterusnya. Ini ada kata-kata yang menarik. Peneliti boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Misalnya, kamu nggak wawancara, kamu tulis wawancara. Itu betul-betul pamali. Tidak boleh. Ya, tidak ke lapangan kok lalu nulis menurut ini apa? Kamu nggak melakukan wawancara. Itu tidak boleh. Ya. Harus wawancara. Jadi salah nggak apa-apa. Penelitian salah itu biasa. Ya. Karena mungkin menemukan teori baru yang bisa menggugurkan hasil penelitian atau bahkan menyempurnakan. Nah, itu tidak apa-apa, suatu hal yang wajar. Jadi kesalahan bagi peneliti itu boleh. Tapi tidak boleh bohong. Apalagi plagiat. Ya, apalagi plagiat. Ini penting saya sampaikan di awal supaya kawan-kawan hati-hati, jangan sampai plagiat. Kawan-kawan kalau sampai plagiat, bahkan untuk kepentingan tugas akhir, maka apa yang kawan-kawan lakukan itu akan berdampak sangat serius, bahkan hingga ke sanksi terberatnya. Orang yang menggunakan plagiat untuk kepentingan tugas akhir, itu sanksi terberatnya bisa dicabut gelar yang diperoleh. Nah, maka naudzubillah jangan sampai terjadi pada kawan-kawan. Kata kuncinya satu, kejujuran. Ya, kejujuran. Karyanya harus diciptakan dengan hasil karya sendiri. Jelek tidak apa-apa, tapi jujur, daripada bagus tapi ternyata ngoplos. Ngoplos milik orang lain, kutip sana, kutip sini, dan seterusnya. Dan itu bukan suatu hal yang diperbolehkan. Ya. Nah. Kalau Anda melakukan penelitian, ya, aspek yang paling penting adalah sinkronisasi. Ya, struktur penelitian itu sinkronisasi. Sinkronisasi itu apa? Cek setiap bagian. Judulnya kayak apa? Ya, judulnya kayak apa? Latar belakangnya kayak apa? Rumusan masalahnya kayak apa? Gitu ya. Tujuan dan metodenya kayak apa? Paparan datanya kayak apa? Pembahasan atau analisis datanya kayak apa? Kesimpulannya kayak apa? Kalau ini sudah sesuai, nah, itu nanti bagus. Hanya memang untuk mengetahui ini semua, seperti yang saya sebut sinkronisasi, ini butuh jam terbang. Kawan-kawan harus rajin membaca, mengunjungi jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Ya, rajin membaca, mengunjungi jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Dengan demikian, maka kawan-kawan akan mengetahui banyak sekali jenis-jenis artikel jurnal. Itu adalah konversi atau perubahan dari laporan penelitian. Semakin banyak membaca, maka wawasan, pengetahuan, dan informasi yang kawan-kawan miliki itu akan semakin luas dan semakin dalam. Nah, oke. Ini hasil dari apa itu. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya. Nah, untuk apa sih kalian melakukan penelitian itu? Kemungkinannya ini, penelitian itu kemungkinannya adalah untuk memecahkan masalah. Ya, untuk memecahkan masalah, untuk hubungan, untuk hipotesis, membuat kesimpulan, dan sebagainya. Nah, ini beberapa hal yang penting diperhatikan oleh kawan-kawan, gitu ya.
kaitannya dengan penggalian data dan nanti hubungannya dengan analisis data. Ya. Sebelum melakukan analisis data, ada cara kerja yang harus dilakukan. Satu, mendeskripsikan hasil wawancara secara apa adanya. Dua, melakukan kategorisasi hasil temuan itu menurut jenis data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Tiga, setelah melakukan kategorisasi, baru dilakukan analisis secara kritis terhadap seluruh hasil temuan yang ada. Untuk penyajian hasil wawancara secara mendalam, perlu dipisahkan antara emik dan etik. Emik itu pendapat informan, etik itu pendapat peneliti. Emik dan etik. Pada penyajian data ada dua pilihan, etnografi klasik, yang kedua etnografi modern. Itu penjelasannya, nanti saya share PPT-nya. Nah, catatan lapangan, ya ini yang tadi sudah saya jelaskan, jangan membicarakan pengamatan yang dilakukan sebelum menulis catatan lapangan. Ya. Artinya begini, saya datang ke lapangan langsung cerita, oh ini kono ini burung kok tulis. Ya, nanti ulang lupa. Pasti ulang lupa. Maka harus segera dicatat poin-poin yang penting. Nah, cari tempat yang sepi, jauh dari gangguan untuk merekam kembali sesuatu yang dilihat, didengar dan dirasakan selama observasi. Manusia itu hanya mampu fokus pada satu hal. Kalian tidak bisa mendengarkan saya ngomong sambil menulis dengan fokus, itu nggak bisa. Sama dengan kalian nggak bisa menerima telepon sambil nyetir motor, bahaya sekali karena kekuatan manusia hanya fokus pada satu hal. Sediakan waktu yang cukup untuk melakukan pencatatan hasil observasi yang telah dilakukan. Usahakan dalam melakukan rekaman kembali dilakukan secara kronologis urutan waktu. Anda bisa belajar dari catatan-catatan di web saya tadi. Itu kronologis urut dari awal sampai akhir. Biarkan segala sesuatu keluar dari pikiran Anda, jangan ada anggapan bahwa menulis laporan itu harus sekali jadi. Tidak. Saya menulis catatan itu bisa 3 hari, 4 hari, hanya untuk satu proses pengalaman. Nah, kemudian bahwa pekerjaan yang karena itu butuh sabar ya membuat catatan itu. Walaupun hanya begitu saja, itu kok kesel loh catatan seperti itu. Nah, sekarang keabsahan data kalau Anda wawancara. Memeriksa kerepresentatifan data, memeriksa pengaruh peneliti, dan seterusnya nanti bisa dibaca. Saya kira itu mukadimah dari saya, sudah hampir 1 jam saya bercerita kepada kawan-kawan. Silakan dilanjut ke diskusi. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Lisa. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak Profesor Ainun Naim, SHG MHI, yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Pada sesi tanya-jawab kali ini, teknisnya yaitu teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk mungkin masih merangkai kata-kata dan bertanya, saya sendiri memiliki pertanyaan Pak kepada Bapak. Bagaimana jika hasil wawancara dan hasil observasi maupun dokumentasi yang dilakukan di lapangan itu bertolak belakang satu sama lain? Misalnya ketika diwawancara bilangnya ekonominya itu sulit, tapi ketika ekonominya itu bagus, tapi ketika diobservasi itu rumahnya saja itu bukan terbuat dari tembok, melainkan dari rotan seperti itu, Pak. Karena saya sendiri pernah
mengalami penelitian yang dari observasi dan wawancaranya itu bertolak belakang. Kalau begitu seperti apa Pak penyelesaiannya? Ya, begini, saya beri tamsil sederhana ya, saya beri perumpamaan sederhana. Ya. Saya baru bertemu Alisa itu baru kali ini. Lalu misalnya Alisa datang ke rumah saya. Pertanyaan saya sederhana aja. Mungkinkah misalnya Alisa langsung saya ajak ke ruang makan? Tentu tidak. Tidak mungkin. Paling banter ke ruang tamu. Dan itu pun perbincangannya adalah perbincangan yang normatif. Perbincangan yang kaku, perbincangan yang basa-basi, perbincangan yang basa-basi. Ciri manusia itu satu, ketika bertemu dengan orang yang belum dikenal, dia akan selalu menunjukkan sisi yang baik. Ya, menunjukkan sisi yang baik. Ya, menunjukkan sisi yang baik. Itu yang pertama. Karena itu kalau Anda mau wawancara dengan kepala pengadilan, mesti baik semua. Anda mau wawancara dengan saya, mesti baik semua yang saya sampaikan. Ya, karena apa? Ya saya baru kenal pertama kali dengan Anda. Maka dalam etnografi tradisional dan etnografi modern yang tadi saya sebutkan, itu dibutuhkan proses membangun relasi emosional antara peneliti dengan narasumber melalui proses yang cukup panjang. Ya, melalui proses yang cukup panjang. Ada riset hukum tentang pendekatan sosiolegal di kejaksaan, ya, pendekatan sosiolegal di kejaksaan untuk kepentingan disertasinya seorang peneliti yang beberapa waktu lalu mengisi webinar di FASI. Saya baca kisah perjalanannya dia. Untuk masuk menembus ke kejaksaan itu, dia butuh waktu 8 bulan. Ngapain itu 8 bulan itu? Membangun hubungan supaya orang bisa menceritakan data dengan baik. Nah, jadi ada yang disebut dengan kredibilitas data, ada yang disebut dengan validitas data. Ketika kamu wawancara dengan 3 orang kok jawabannya berbeda, maka penting dengan validitas data. Ada teori validitas data itu dipraktekkan. Bukan malah ditukari, oh gue ngapusi sih bener sih ngerti ya, tentu tidak. Tugas kita sebagai peneliti itu ya cross check mana yang paling betul. Tapi memang wawancara itu sekali lagi baru introduction. Wawancara itu bukan segala-galanya, merupakan kesalahan bagi seorang peneliti ketika menjadikan wawancara sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Ya, kesalahan bagi peneliti menjadikan wawancara sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Lebih salah lagi kalau hanya menjadikan satu orang sebagai narasumber. Ya, tidak ada narasumber pembanding. Nah, itu salah lagi. Jadi butuh ada yang namanya narasumber pembanding ya, supaya kita bisa mendapatkan data yang lebih valid gitu ya. Nah, jadi kalau ada misalnya hasil wawancara, lalu hasil apa istilahnya, hasil observasi, lalu hasil dokumentasi kok bertentangan, ya perlu di-tag, perlu divalidkan dengan berbagai pendekatan. Kalau Pak A ngomong dia itu kaya, kamu butuh narasumber yang lain. Lalu butuh observasi. Ya umay kaya ngono kok ngomong kaya. Kenapa kira-kira? Maka kamu perlu bertanya kepada orang lain yang mengetahui tentang X. Ya, tentang orang yang Anda wawancarai. Saya ambil contoh kasus. 2019 sebelum pandemi, saya riset yang kemudian tadi terbit di jurnal internasional itu ya, International Journal of GIGIS tadi. Nah,
ketika wawancara itu saya sampai berapa kali itu ya, 3 kali, 4 kali lah ke beliau, mentok gitu ya. Lalu saya tanya, ngapunten ya, orang yang bisa bercerita tentang panjenengan itu kira-kira siapa? Oh, ada 2. 1 profesor ini, 2 dokter ini. Kenapa? Profesor ini orang yang dulu saya ikut beliau. Dokter ini dosen saya yang sangat dekat, yang ngopeni saya ketika mahasiswa. Nah, gitu kan. Anda akan belajar apa yang disebut dengan snowball sampling. Sampel bola salju. Jadi bola salju itu kan menggelinding ya, nabrak buat 1, nabrak 2. Nah, seperti itu snowball sampling itu. Jadi prakteknya begitu saya tanya, nah, ya enggak seperti itu yang dikatakan dia itu, Pak. Itu kan perspektif dia. Saya loh gurunya, tahu persis. Nah, maka ada hal-hal yang terkoreksi dari proses pernyataannya. Ya, ada hal yang terkoreksi, perspektifnya menjadi semakin kaya dan sebagainya. Jadi selalu memang dalam proses penelitian itu selalu ada proses perubahan-perubahan, proses perbaikan-perbaikan yang pada akhirnya memang bermuara pada validitas, mana yang valid dan tidak. Nah, ada satu hal lagi yang saya kira penting untuk diketahui oleh Alisa ya, kalau dan juga kawan-kawan di ruangan ini. Setelah membuat laporan penelitian, kalian harus konfirmasi ke orang yang diwawancarai. Jangan sampai muncul, apalagi penelitianmu nanti dimuat di jurnal itu ya misalnya, lalu orangnya mengatakan orang ngono sing tak maksud. Jangan sampai seperti itu. Ya, itu yang disebut dengan triangulasi. Ya, triangulasi penelitian. Oke. Saya kira itu Alisa jawaban dari pertanyaan kamu tadi. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Arya Yoga Prasetya. Saya mau bertanya Pak, bagaimana cara membekali diri kita agar tahu mana data yang benar dan mana data yang hoax Pak? Apakah harus menguasai materi yang akan dicari datanya? Terima kasih. Monggo Pak dijawab. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya tentu, yang penelitian itu sebenarnya untuk apa sih, gitu ya? Penelitian itu untuk apa? Ini untuk pertanyaan dari Mas Yoga ya. Satu ya, tidak ada yang benar-benar baru di dunia ini. Di bawah kolong langit ini tidak ada hal yang benar-benar baru, tidak ada. Ya. Semuanya mesti pernah ada, ya. Semuanya mesti pernah ada, semuanya mesti pernah berkembang, gitu ya. Semuanya mesti apa istilahnya mengalami dinamika dan perkembangan. Jadi kalau kita melakukan proses penelitian terhadap sebuah topik, sesungguhnya kita ini melakukan proses pendalaman, ya, pendalaman atas sebuah fenomena dengan teori, dengan peneliti, dengan metode yang mungkin berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Nah, maka kalau kita ingin mendapatkan informasi, gitu ya, dengan mendapatkan informasi tentang data, ya tentu sebelum riset ya jangan langsung menggali data, ya lucu. Kalau kita belum riset, belum apa-apa langsung ke lapangan. Pentingnya apa yang disebut dengan desain penelitian itu di situ. Maka butuh proposal, itu ya di situ. Proposal itu untuk menentukan bahwa apa yang akan kita lakukan itu memang sudah dirancang, gitu ya. Tidak pengen langsung penelitian, ya. Pengen langsung penelitian tanpa proposal ya mesti ngawur penelitiannya, mesti fokusnya kurang jelas. Dan di sini yang paling penting bagi kawan-kawan adalah kekuatan tulisan, bahwa proposal itu ya harus ditulis. Jangan hanya diomongkan, penelitian itu harus ditulis. Ya. Mulai dari judulnya apa, itu ya. Lalu latar belakangnya apa, mengapa topik ini penting, rumusan masalahnya apa, gitu kan, penggalian datanya apa, dan seterusnya. Nah, itu yang saya kira akan menjadi pengantar buat kita untuk
mengetahui tentang apa, mengapa, dan bagaimana itu ya, apa, mengapa, dan bagaimana penelitian yang akan kita lakukan. Jadi itu menjadi sesuatu yang wajib kita membaca. Ada yang disebut dengan preliminary research. Saya tulis ya di chat ini, preliminary. Nah, itu apa ya? Riset pendahuluan. Riset pendahuluan. Jadi sebelum kita menggali data ya harus ada preliminary riset dulu, jangan langsung ke lapangan. Itu menjadi tidak logis ya, tidak logis. Semuanya membutuhkan proses secara bertahap, dirancang secara matang sehingga semuanya pada akhirnya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kalau Anda sudah memiliki modal yang cukup, nah nanti Anda akan tahu gitu ya. Nanti Anda akan tahu bahwa apa yang Anda lakukan itu apakah yang disampaikan oleh narasumber itu valid atau tidak. Apakah yang dilakukan oleh narasumber itu sesuai dengan fakta atau tidak. Jadi di sini persoalannya bukan hoax atau bukan ya, tapi valid atau tidak. Dalam penelitian nggak ada hoax atau tidak. Hoax itu berlaku dalam berita. Jadi valid atau tidak, kompatibel atau tidak, sesuai atau tidak. Nah, kalau itu sudah ada, maka ya, tentu penelitian itu sesuai, kompatibel, valid, atau sebaliknya. Saya kira itu ya, Mas Arya Yoga Prastia. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Di sini juga ada pertanyaan lagi dari Mbak Miza Firadatul. Bagaimana jika dalam melakukan analisis data dengan observasi sesuai dengan judul, namun ketika melakukan pengelolaan datanya dalam tulisan, terjadi kekurangan yang kurang valid dalam sebuah tulisan, dan pada akhirnya seperti kekurangan pengembangan bahan yang real dalam observasi. Apakah hal itu bisa dilakukan dengan pengembangan observasi lagi, ataukah mengganti rumusan permasalahan baru, Pak? Terima kasih. Monggo dijawab, Pak. Ya, jadi ini yang perlu difahami oleh kawan-kawan ya. Menggali data itu tidak sekali jadi. Ya, menggali data itu tidak sekali jadi. Bahkan ketika kalian sudah analisis data, ada kejanggalan, maka harus menggali data lagi. Harus wawancara lagi, harus observasi lagi. Dan itu suatu hal yang biasa gitu loh ya. Bukan suatu hal yang luar biasa, karena itu sesungguhnya merupakan bagian dari dinamika penelitian. Bahkan kalau kemudian setelah diseminarkan gitu ya, kalau dalam penelitian setelah diseminarkan masih menemukan kejanggalan gitu ya itu harus ke lapangan lagi. Dan itu suatu hal yang soal kemudian soal kemudian datanya tidak sesuai dan sebagainya, ya tentu nanti harus ada sinkronisasi seperti yang saya sampaikan di PPT tadi ya. Sinkronisasi mulai dari judul, lalu latar belakangnya kenapa itu dilakukan, kemudian rumusan masalahnya. Nah, perubahan itu hal yang biasa dalam konteks kualitatif. Jangan takut untuk mengalami perubahan, karena itu bukan suatu hal yang dilarang. Justru perubahan itu untuk sinkronisasi dari penelitian yang kita lakukan. Jangan memaksakan desain awal. Dalam faktanya, proposal itu jarang yang tetap 100% sama persis antara proposal dengan pelaksanaan penelitian. Itu sangat jarang. Ya, sangat jarang. Justru yang paling sering adalah ketika di lapangan itu berkembang waktunya semakin lama, mencari narasumber tidak sederhana yang dibayangkan, lalu faktor-faktor X ikut mendampingi kita di dalam proses penelitian, dan itu pilihannya memang kemudian bisa observasi lagi, bisa juga mengganti rumusan masalahnya. Tapi jangan lupa bahwa ketika rumusan masalah berganti itu teorinya juga menyesuaikan gitu loh ya.
Oh, bukan tetap, teorinya menyesuaikan, latar belakangnya menyesuaikan, datanya menyesuaikan itu. Jadi tidak sekedar ganti itu toh itu ya, harus dipikirkan sinkronisasi dalam setiap bagian dari proposal. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Kemudian ini ada pertanyaan titipan dari teman saya. Tadi Bapak menyampaikan bahwa wawancara itu jangan hanya cuma satu, harus ada pembanding. Nah, teman saya ini mengalami penelitiannya di pengadilan agama itu yang hakim yang berwenang itu hanya ada satu. Nah, kalau begitu bagaimana Pak cara membandingkannya? Terima kasih. Ya, oke. Pertanyaannya memang hakim yang berwenang hanya satu. Tetapi pembandingnya tidak harus dari wawancara. Ya, Anda bisa menggali dari sumber yang lain. Apakah apa yang beliau sampaikan itu bersesuaian dengan hasil putusan misalnya. Maka Anda membandingkan dari apa yang beliau sampaikan dengan dokumentasi. Nah, itu bisa sebenarnya. Jadi menjadi peneliti itu bukan menjadi orang yang lurus ke depan, itu tidak, tapi harus mempertimbangkan berbagai pilihan dan berbagai kemungkinan yang bisa dilakukan. Jadi ada banyak cara ya, ada banyak cara, dan kalau orang di lapangan mau meneliti itu memang semakin banyak pilihan dan semakin banyak alternatif yang bisa dilakukan. Saya kira itu Mbak Alisa. Terima kasih. Mungkin ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Ani Nur Azizah. Mau disampaikan sendiri atau ditulis di kolom chat, Mbak Ani? Disampaikan sendiri, Mbak. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Azizah dari HTN 4C. Saya izin bertanya, Pak. Apabila membuat observasi itu, apakah menyesuaikan dengan narasumbernya, Pak? Semuanya. Maksudnya gimana? Misalnya seperti apa yang Anda pahami? Kan semisal rumusan masalah atau datanya kan kadang-kadang tadi Bapak bilang tidak sesuai dengan narasumbernya. Apakah dari hasil observasi itu kebanyakan harus menyesuaikan narasumbernya, Pak? Oh, gitu ya. Oke, ya. Terima kasih. Oke, ya, sama-sama. Makasih Mbak Ani Nur Azizah. Jadi biasanya kan begini ya, apa yang kita pikir itu kan belum tentu sesuai dengan kenyataan. Nah, itulah ya. Jadi apa yang kita pikir itu biasanya belum tentu sesuai dengan kenyataan. Misalnya, Anda berangkat ke kampus, suasana pagi sangat cerah, panas ngentak-ngentak, istilahnya, panas ngentak-ngentak. Anda berharap itu berlangsung sampai pulang. Ya, harapannya kan begitu. Sehingga kemudian Anda nggak bawa mantel. Ngopo nggak mantel, kondisinya terang benderang. Tapi ini tadi mulai jam 1 hujan. Hari ini mulai jam 1 hujan dan terus berlangsung sampai sekarang. What next? What we must do? Terus piye? Terus piye kita ini? Ya, saya kira disitulah maka kita kemudian butuh kreativitas dan respon yang bagus sejak dari perencanaan. Ya, sejak perencanaan. Maka pelajarilah semua penelitian, hampir semua yang pernah saya baca. Itu penelitiannya itu bergeser. Ya, bergeser. Apa yang bergeser? Bisa narasumbernya yang bergeser. Ya. Misalnya kayak kasus yang saya ceritakan tadi.
narasumber, saya pernah punya pengalaman unik sekali. Penelitian lapangan, bertemu narasumber yang Masya Allah. Itu saya senang sekali, karena saya hanya bertanya sedikit saja, jawabannya itu los, enggak karu-karuan. Karena orangnya hobi ngomong. Ngedabul ngalor ngidul ngetan ngulon. Nah, jadi itu enak bagi saya, hanya bertanya sedikit dia cerita panjang lebar. Itu unpredictable, di luar prediksi saya. Tapi ketika dia menunjuk dengan snowball narasumber yang lain, saya mati kutu. Narasumber ini, yang kedua ini, saya gali dengan segala teknik yang saya punya, itu udah berhasil. Orangnya pendiam, jawabannya pendek-pendek. Dan saya Pak, sampun dangu dari organisasi X, sampun. Nah gitu aja jawabnya, sampun. Terus begini ceritanya, biasa. Coba. Oh, itu saya pancing dengan banyak cara, itu ya. Itu tidak berhasil itu. Itu kan unpredictable. Ya, kalau berhadapan dengan seperti itu ya berbagai opsi harus kita siapkan, ya. Berbagai opsi harus kita siapkan. Nah, jadi intinya kalau penelitian kita kualitatif, terutama kawan-kawan yang background-nya hukum tata negara, hukum ekonomi syariah, kemudian peradilan agama dan sebagainya, memang fleksibel. Beda dengan kawan-kawan ekonomi atau tarbiyah yang menggunakan analisis kuantitatif. Itu yang bermain lebih ke mesin ya, ketika dengan alat-alat analisis SPSS dan sebagainya. Nah, hari ini saya lebih memilih ke yang kualitatif karena ini mau tidak mau sifatnya fleksibel dan harus membutuhkan kesabaran dalam menjalankannya. Itu satu. Kedua, orang itu tidak akan selalu seperti yang kita harapkan, ya. Tidak akan selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Anda berharap orang itu menjawab sesuai harapan Anda, tapi harapan Anda sering sia-sia. Ibarat orang pacaran itu bertepuk sebelah tangan, gitu ya. Jadi apa yang Anda harapkan, waduh, kok ngene jawabannya. Itu untung orangnya sudah ketemu Anda. Saya tuh pernah janjian dengan seorang tokoh yang saya wawancarai via asistennya, diberitahu jam sekian. Saya nunggu 1 jam sebelumnya. Begitu orangnya datang, hanya ada waktu 5 menit. Coba. Pilih, pada saya perjalanan 6 jam ke lokasi. Ya dinikmati. Tetap dinikmati, lalu mengambil sisi yang lain, wawancara dengan orang lain di sekitar itu yang nanti mungkin bisa memberi informasi. Ora usah nesu-nesu, tugas kita memang menggali data. Dan data di lapangan tentu tidak akan selalu sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Bahkan datanya mungkin berubah total dari, nah di situ ya dirubah. Bisa judulnya kita yang berubah, bisa rumusan masalahnya kita yang berubah, seperti yang tadi ditanyakan oleh kawan sebelumnya, fleksibel. Jadi intinya begini ya, penelitian itu membutuhkan ketekunan, membutuhkan kesabaran, membutuhkan pengetahuan, dan harus membaca terus. Sampai hari ini saya masih terus belajar membaca, kaitannya dengan metodologi penelitian, kaitannya dengan melakukan penelitian. Saya masih terus belajar dan ilmu saya belum ada apa-apanya. Tetapi justru di situ tantangannya. Penelitian itu asik gitu menurut saya. Penelitian itu asik. Saya pernah terjebak kemacetan, nggak bisa keluar, padahal sudah janjian. Begitu sampai di lokasi ditinggal narasumber, nah, itu pernah juga nunggu dari pagi hari baru ketemu sore hari. Nah, ya, tapi itu memang justru menjadi tantangan kita di dalam melakukan penelitian. Jangan melihat hidup itu hitam putih tuh, nanti datang paling orangnya ada atau tidak ada. Nah, belum tentu orangnya ada, tapi ditemunya nanti sore. Nah, gitu kan, ada banyak pilihan warna di dalam melakukan proses penelitian. Teori juga begitu. Nanti ketika Anda proposalnya pakai teori X, begitu Anda riset ternyata Anda menemukan teori baru, ya dirubah. Preliminary riset, penelitian terbaru. Wah, ternyata ada orang yang sudah meneliti ini ya. Lalu di mana posisi saya? Nah, di situ Anda harus
melakukan preliminary riset dengan lebih apa istilahnya, dengan lebih tajam. Dan disitulah saya kira pentingnya kita untuk selalu berinovasi, pentingnya kita untuk selalu belajar gitu ya, supaya kita mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang semakin hari semakin bagus. Saya kira gitu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana untuk Mbak Ani? Terima kasih Pak atas jawabannya. Saya jadi ada gambaran setelah mendengar dari penjelasan Bapak. Baik, karena sesi tanya jawab telah selesai dan pertanyaan seluruhnya sudah terjawab. Untuk Bapak Profesor Dr. Nainun Naim, SAG MHI, silakan untuk memberikan closing statement. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Alisa Novita Putri, kawan-kawan sekalian yang sangat saya cintai. Pertama, kalian harus menyadari bahwa sesungguhnya menjadi mahasiswa itu ya menjadi peneliti. Karena Anda baru akan bisa lulus sebagai seorang sarjana kalau Anda sudah melakukan penelitian. Jangan memahami bahwa skripsi itu hanya menulis, bukan. Skripsi itu adalah penelitian, dan berarti Anda harus menjadi seorang peneliti. Satu. Yang kedua, penelitian itu bukan kerja instan. Kerja instan itu tidak bagus. Yang instan biarkan tetap mie sama kopi saja ya. Kalau penelitian itu harus dijalani, harus dinikmati, diikuti setiap bagian dan setiap tahapannya. Karena dengan begitu kita akan mendapatkan ilmu. Yang ketiga, penelitian itu selalu menyediakan pengetahuan dan wawasan yang luar biasa. Maka kata kuncinya 3. Jalani, nikmati, hayati. Jalani, nikmati, hayati. Jalani, nikmati, hayati, maka kalian akan mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang mendalam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segenap partisipasinya. Mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.